Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Shio Macan. Di tahun naga kayu ini ada beberapa kesulitan yang masih akan kalian alami ya. Pasti di dalam setiap kehidupan manusia itu pasti ada permasalahan. Semua mempunyai masalah, tapi bagaimana kita menyikapi masalah tersebut, itulah yang menjadi kunci kesuksesan kita. Tapi jangan takut para Shio Macan. Bila ada kesulitan yang pelik banget, ruwet banget, jangan khawatir, akan ada dewa penolong yang datang kepada kalian. Akan datang dewa-dewa penolong tepat waktunya gitu ya, tepat pada waktunya. Orang-orang bilang semua akan indah pada waktunya ya. Indah kalau dapat duit mbah gitu ya. Kita akan lihat kartu ketujuh ya, sebagai pokok pikiran kesulitan yang masih akan kalian hadapi. Tapi jangan khawatir, akan ada dewa penolong yang datang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, masalah relationship masih banyak menghantui kalian para Shio Macan. Baik itu relationship hubungan dengan pasangan yang berantem melulu ya. Kemudian atau kepada klien, atasan, bawahan di tempat kerja, atau klien usaha kalian, persaingan tender, persaingan bisnis, persaingan kompetisi di dalam mencari pelanggan. Jangan khawatir ya, bila ada kesulitan-kesulitan itu berjalan saja. Semua jalani dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur. Jangan khawatir, akan datang dewa penolong untuk kalian para Shio Macan. Nah, ini yang nggak biasa nih. Shio Macan kesulitan di dalam mengambil keputusan. Ada ya nanti di saat tertentu di tahun naga kayu ini kalian akan sulit banget mengambil keputusan. Ini seperti buah simalakama, memilih ini baik, yang satu nggak baik. Milih yang B, satu baik, satu nggak baik. Di dalam usaha bisa jadi milih project ini untungnya dikit, tapi ini klien lama gitu ya, project baru untungnya gede, tapi klien baru yang belum tentu setia. Nah kayak gitu, pertimbangan-pertimbangan gitu akan ada. Kemudian yang cari jodoh, pilih yang ini mertua nggak setuju, kurang bagus. Pilih yang ini kurang cantik atau kurang tampan ya. Itu banyak nanti kalian akan mendapatkan kebimbangan, keraguan-raguan. Kendala-kendala memang ada, tetapi kecil-kecil ya para Shio Macan. Sebenarnya secara diri kalian sendiri akan bisa mengatasinya dengan baik. Tapi kalaupun kalian masih pusing, udah capek, kelelahan, gak selesai-selesai, jangan khawatir, akan datang dewa-dewa penolong untuk membantu kalian di dalam memutuskan hal-hal yang sulit, mencari solusi atau memberikan energi yang positif kepada kalian. Kemudian kesulitan melupakan mantan ya. Beberapa kalian para Shio Macan juga nggak bisa move on. Baik itu di dalam urusan asmara, mantan yang udah bercerai juga masih membayang-bayangi kalian. Apalagi yang baru pacaran, baru putus ya. Seakan-akan tuh senyumannya selalu mengikuti ya. Kayak lagunya Iwan Fals itu lah. Namun senyummu tetap mengikuti itu ya. Opo mbah ini rungkat, ini pusing kepala kok malah nyanyi-nyanyi ya. Gitu ya para Shio Macan, jangan takut, akan ada dewa penolong yang akan membantu di dalam setiap kesulitanmu, terutama di dalam mengambil keputusan. Ingat ya Shio Macan, di tahun naga kayu ini pertumbuhan begitu cepat. Ini adalah tahun kemakmuran. Tahun naga itu banyak ditunggu-tunggu orang karena semuanya bertumbuh. Semuanya serba cepat dan membaik ya. Banyak banget hal-hal besar yang muncul di tahun naga. Termasuk kalian nih, jangan bimbang dan ragu. Cepat ambil keputusan, toh semua ada resikonya, ada konsekuensinya. Tapi kembali lagi ingat kepada konsekuensi kalian dan banyak berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dia akan menolong.
Tuhan yang Maha Kuasa akan menolong, menurunkan dewa-dewa penolong untuk kalian di dalam mengambil keputusan. Sekali lagi, jangan menunda pekerjaan ya, walaupun capek, berjalan saja, jangan berhenti, berjalan saja, nanti akan datang dewa penolong untuk kalian. Karena di tahun naga ini, kalian meleng sedikit, dilewat sama yang lain ya, disalip sama yang lain. Sekali lagi juga tahun naga ini serba mudah. Kemudian kalian jeda, anggap nanti juga beres. Nggak boleh, tidak boleh menunda pekerjaan. Semua harus satset buat. Bukan kampanye lah ini ya. Kalian tahu semua Mbah Toto ya golput ya. Tapi itu mungkin kata-kata yang cukup bagus ya, satset buat ya. Jadilah jujur ya gitu ya. Kalau orang bilang tuh to be honest ya, atau jujur li sekarang ya, yang ke bahasa yang lagi ngetren ada jujur li, sejujurnya gitu ya. Kalian mampu menghadapi semuanya, tapi toh kalau kalian nggak mampu menghadapi semuanya, ada di titik tertentu kalian mengalami kejenuhan, kebuntuan, menghadapi bisnis, modal yang kurang, di dalam pasangan nggak ketemu titik terang. Jangan khawatir, akan datang perantara yang bisa membantu kalian menyelesaikan pekerjaan kalian atau kesulitan-kesulitan kalian. Usaha nggak maju-maju ya, akan datang sio tikus yang akan menyelesaikan permasalahan kalian. Mungkin membantu permodalan, membantu memecahkan solusi, memperbaiki sistem, atau mungkin sekedar kongko-kongko, sekedar ngobrol. Sio tikus dan sio kelinci akan memberikan energi positif, membawa kebaikan. Sekedar curhat-curhat, dia akan datang membawa sebuah solusi kepada kalian. Juga sio yang berikutnya adalah sio ular ya. Sio ular, macan, kerbau, ular. Kalau di dalam berpasangan sih kalian akan berantem melulu ya. Walaupun kecil-kecil ya, tapi akan banyak cekcok. Tetapi jangan khawatir ya, untuk kalau mengambil advice, si ular akan banyak membantu kalian di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil tindakan, atau mungkin bantuan modal, sumbang saran, pikiran, kayak gitu ya sio macan ya. Sekali lagi, jangan khawatir akan masa depan kalian, akan datang dewa penolong, bantuan modal, kemudian memberi advice, tunjangan, wejangan. Tunjangan apa Mbah? Tunjangan bahan pokok ya, atau tunjangan suami, tunjangan istri. Paling enggak tunjangan saran ya, sumbang saran kayak gitu ya untuk kalian para sio macan. Ada sio tikus yang bijaksana, ada sio kelinci yang adem dan juga lincah, ada sio ular yang sangat objektif di dalam memberikan penilaian. Sio ular itu kan dikenal sebagai kalau kata-katanya tuh ya apa tuh namanya ya, cablak atau apa adanya ya. Pokoknya asal jeplak gitu ya. Kadang-kadang makanya pedes, tapi dia akan benar-benar objektif di dalam memberikan penilaian, memberikan apapun yang kalian butuhkan. Dia objektif banget. Dan ada sio kerbau yang sangat bijaksana untuk memberikan langkah-langkah selanjutnya, solusi. Mungkin di dalam kalian kesulitan mengambil keputusan, atau beban yang terasa berat, kebimbangan yang kalian tengah rasakan di tahun naga nanti ya. Sekali lagi ya, banyak kalian yang akan bimbang dan ragu di dalam mengambil keputusan. Kalian bisa minta advice kepada 4 sio ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan, Mbah Toto ingatkan untuk meminta advice kepada teman yang sejenis, terutama kalau kalian advice kepada tentang masalah rumah tangga ya. Minta advice kepada yang sejenis. Kalau kalian laki-laki ya minta advice kepada laki-laki. Kalau cewek minta advice kepada cowok, cewek ya.
Yang berpacaran juga gitu. Kalau kalian minta advice kepada lawan jenis, bisa terjadi hal-hal yang sangat diinginkan. Apa mbah yang sangat diinginkan? Selingkuh ya. Jadi mintalah advice kepada teman yang sejenis. Dan sekali lagi diingatkan, kalau itu advice di dalam kesulitan atau masalah rumah tangga, mintalah advice kepada orang-orang yang masih rukun, keluarganya damai. Jangan kalian minta advice kepada duda atau janda atau orang-orang yang sudah bercerai, karena 90% nanti kalian cerai juga kayak mereka. Gitu ya, karena mereka sudah menjalaninya dan dia baik-baik saja. Kalian akan mempunyai keberanian untuk bercerai juga gitu ya. Terus kemudian yang terakhir, pesan yang terakhir, bila kalian minta advice, minta pendapat, carilah orang-orang yang berhasil di dalam kehidupannya. Jangan belajar dari kesalahan. Enggak, belajar dari kesalahan itu zaman dulu. Belajarlah dari keberhasilan. Kalau bukan dari keberhasilan kalian sendiri, belajarlah dari keberhasilan orang lain. Orang salah kalian pelajari ngapain? Biar nggak diulang, Mbah. Nggak perlu. Yang dipelajari adalah itu buang-buang waktu. Kesalahan harus disadari saat itu juga, nggak perlu dipelajari lagi. Tapi keberhasilanlah fokus kalian. Apa nih yang aku udah berhasil? Oh, berhasil beli motor. Dari mana kemarin? Nabung. Beli cicil sedikit, DP gede, cicil sedikit. Begitu juga mau beli rumah, mau berhasil. Pelajari. Keberhasilan kemarin beli rumah gimana? Oh, dapat proyek gede, cari di situ. Jangan belajar dari kesalahan, nggak guna ya. Zaman sekarang udah nggak musim. Karena di tahun naga kayu perubahan terlalu cepat. Banyak keberhasilan yang akan dicapai. Jadi jangan sia-siakan belajar yang salah. Begitu ya untuk para Sio Macan. Semoga kalian selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Toto.